Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi setelah kemarin saya tidak bisa memberi pengajian pada acara kuliah subuh di pagi hari karena bersamaan dengan tugas saya untuk memberikan kuliah khusus di asrama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan alhamdulillah pada pagi hari kemarin saya bisa berdialog banyak dengan para mahasiswa, meskipun dalam acara langsung itu ada kendala internet, jadi jaringannya agak kurang bagus. Tetapi setelah itu mahasiswa banyak bertanya melalui media sosial untuk mempertanyakan tentang apa yang saya kuliahkan. Dan saya punya satu keyakinan bahwa hidup ini akan indah, hidup ini akan terasa nikmat, hidup ini akan terasa menyenangkan kalau kita itu bisa memahami konsep hidup itu dengan benar. Dan konsep yang paling mudah untuk dipahami itu ya apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi syariat Allah itu sedemikian mudah untuk diamalkan ketika kita meyakini bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan keyakinan itu terus tumbuh dalam diri kita. Maka saya katakan, dengan iman kita akan bisa menikmati hidup. Dengan iman kita akan merasakan ketenangan hidup. Dengan iman hidup ini akan terasa nyaman. Dengan iman hidup ini akan terasa indah. Dan ini adalah pengalaman pribadi saya yang bisa saya bagi kepada para jamaah. Saya sering bercerita pada para jamaah saya, kepada para mahasiswa saya, kepada murid-murid saya. Saya pernah gagal. Tetapi kegagalan itu ketika saya renungkan itu bagian dari cara Allah untuk mendidik diri saya dalam rangka untuk meraih sesuatu yang lebih indah, lebih nyaman, lebih bermakna. Saya pernah tidak lulus ujian dalam sebuah mata kuliah, dan tidak tanggung-tanggung 2 kali saya tidak lulus. Tetapi justru dengan tidak lulus itu saya bisa bekerja keras untuk belajar dan belajar. Dan hasil dari proses belajar saya itu menghasilkan sesuatu yang lebih bagus daripada apa yang telah diraih oleh teman-teman saya yang sudah lulus. Saya bekerja keras untuk membaca, bertanya, mendengarkan, berdiskusi tentang sesuatu yang ada dalam mata kuliah itu. Apa mata kuliah itu? Fikih Mawaris. Jadi fikih Mawaris itu kan sesuatu yang pada waktu itu saya pelajari, dan ternyata ketika ujian saya tidak lulus. Bukan hitungan-hitungannya yang tidak benar, tapi penjelasan saya tentang filosofi waris, filosofi kewarisan yang menurut dosen itu tidak betul, kurang tepat. Jadi misalnya pertanyaan tentang kenapa wanita itu hanya mendapatkan setengah dari laki-laki, kenapa laki-laki itu mendapatkan 2 kali lipat. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab secara filosofis. Hitung-hitungannya selalu tepat karena semua hitungan itu saya buat dengan hitungan-hitungan yang tepat. Karena apa? Saya tahu rumusnya, saya hafal dan saya paham rumus Mawaris itu. Dan bahkan saya beberapa kali menghafalkan rumus-rumus itu, sehingga ketika saya disuruh menghitung, saya hitung semua dengan tepat. Tapi ketika saya harus menjelaskan filosofinya, saya seringkali mengalami kesulitan
dan bahkan dosen saya itu memandang bahwa penjelasan saya itu tidak tepat, sehingga saya tidak lulus. Saya dapat nilai D waktu itu, 2 kali dapat nilai D. Kemudian saya coba untuk memahami, dan saya mendapatkan tulisan-tulisan tentang fikih mawaris yang lebih filosofis, dan saya betul-betul bisa memahami nalar yang paling tepat untuk menjelaskan konsep itu. Dan alhamdulillah ketika saya ujian kembali yang ketiga, saya lulus dan mendapatkan pujian dari dosen saya. Dia mengatakan, Anda bisa menjelaskan dengan sangat bagus, dan baru kali ini saya membaca penjelasan dari mahasiswa saya yang lebih bagus. Artinya ini adalah penjelasan yang menurut saya baru dan menggugah diri saya untuk banyak belajar. Kemudian dia bertanya, buku apa yang Anda baca? Waduh, banyak Pak. Tidak hanya buku, tulisan, dan saya banyak bertanya kepada orang dan banyak mendengar. Dan saya banyak merenung. Kemudian saya melihat bagaimana orang itu membagi dan mendapatkan waris. Kemudian saya mewawancarai banyak orang. Dan pada semester di mana saya ikut kembali fikih mawaris dalam keruwihan itu, saya cermati apa kata dosen itu, dan saya selalu masuk. Saya bersama di kelas saya beritanya, Mas kok masih kuliah fikih mawaris? Iya, saya nggak lulus. Kok nggak lulus? Berapa yang nggak, orang yang nggak lulus? 2 orang, saya dengan teman saya. Nah, hasilnya memang teman saya tidak lebih bagus daripada saya. Dan setelah itu banyak orang yang bertanya pada diri saya tentang fikih mawaris itu. Dan saya bisa menjelaskan secara filosofis tentang fikih mawaris itu, dan bahkan saya beberapa kali menjadi narasumber dalam diskusi tentang fikih mawaris. Tapi sekarang saya sudah tidak banyak berbicara tentang itu, dan saya tidak pernah berceramah lagi tentang fikih mawaris. Hanya 2 kali saya bisa menjadi narasumber di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yang pertama di Pusat Kajian Ekonomi Islam, yang kedua di PKPH, Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Jogja, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tentang persoalan waris yang secara faktual memang banyak disalahi, banyak tidak diamalkan oleh umat Islam sendiri. Saya menjelaskan dan saya diskusi banyak dengan para pengacara, para ahli hukum, para dosen Fakultas Hukum, dan saya banyak mendapatkan masukan yang berharga. Di Fakultas Ekonomi saya juga banyak berdiskusi dengan para dosen yang tidak hanya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, karena waktu diskusi itu mengundang beberapa dosen dari beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah di Jawa. Ada dari Surabaya, dari Sidoarjo, ada dari Malang, ada dari Purwokerto, ada dari Bandung, ada dari Tangerang, ada dari Magelang, ada dari Semarang, dan yang lain-lain, dari Surakarta, Solo. Dan saya banyak mendapatkan masukan, dan saya semakin mengerti tentang konsep hukum waris itu lebih mendalam. Dan itu hikmah dari kegagalan saya ketika saya tidak lulus dalam mata kuliah hukum waris, fikih mawaris. Dan pengalaman lain, saya pernah berhasil mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada 3 keberhasilan saya pada suatu saat. Saya bisa lulus S2. Pada waktu itu saya mendapatkan bonus dari UMY karena saya menjadi peserta S2 yang lulus tercepat waktu itu. Yang kedua, ini yang indah sekali. Yang ketiga, saya ditantang untuk mendirikan prodi baru, program studi baru, yaitu program studi ekonomi syariah. Yang waktu itu nomenklaturnya belum ada, sehingga saya hanya mendapatkan izin untuk mendirikan program studi ekonomi dan perbankan Islam, EPI namanya. Yang waktu itu dilecehkan banyak orang karena saya dianggap tidak tahu. Tetapi karena dianggap tidak tahu, tertantang saya, dan saya buat proposal, dan saya pernah tidur 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam di perguruan tinggi Muhammadiyah itu, di Muhammadiyah di Jakarta itu, lembur saya bersama teman-teman saya
untuk menyelesaikan proposal dan kemudian mengajukan proposal itu ke Kemenak waktu itu melalui Kopertais dan ternyata setujui dan menjadi program studi pertama yang eksis pada waktu itu, dan itu keberhasilan yang menurut saya itu anugerah dari Allah. Saya bersyukur, dan teman saya mengatakan ini harus kita syukuri Pak Muslim, dan alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan sarjana yang banyak, dan banyak di antara murid-murid saya yang berhasil, dan saya senang melihat keberhasilan orang itu. Saya senang melihat keberhasilan teman-teman saya, sebagaimana nasihat dari guru saya waktu itu Pak Jindar Tamimi, berbahagialah Anda ketika Anda melihat orang lain berbahagia. Itu yang menjadikan diri Anda akan menjadi tenang, nyaman, dan hidup ini terasa indah. Karena apa? Anda tidak punya sikap iri dan dengki. Karena orang dengki itu kan lain, orang iri dan dengki, orang yang punya hasad itu lain ya. Dia tidak senang melihat orang lain itu sukses, dan bahkan seringkali merasa senang ketika melihat orang lain itu terpuruk dan tidak sukses. Karena yang sukses harusnya saya dan hanya saya. Makanya kemudian orang mengatakan orang yang punya sifat hasad itu selalu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, nah, pagi ini saya ingin bercerita tentang sesuatu yang membuat saya banyak belajar dari banyak orang, termasuk banyak belajar dari mahasiswa saya dan jamaah saya, yaitu tentang bagaimana ketika kita itu menjadi merasa mudah untuk melakukan sesuatu karena Allah memberikan peluang pada diri kita untuk berbuat sesuatu. Nah, saya katakan banyak orang yang ketika mendapatkan permasalahan, mendapatkan problematika hidup itu tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham bagaimana cara memecahkannya, sehingga seolah-olah tidak ada solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Ketika dia gagal di dalam ujian, ketika dia miskin, ketika dia sakit, dan yang lain-lain, itu persoalan hidup yang membuat orang itu pusing, resah, gelisah, karena seolah-olah tidak ada solusi. Bahkan seolah-olah permasalahan yang mereka hadapi tidak akan pernah bisa terselesaikan karena terlalu rumit untuk dipahami dan terlalu sulit untuk diselesaikan. Seolah-olah sama sekali nggak ada solusi. Dan akhirnya bukan tidak mungkin mereka akan terpuruk di dalam permasalahan yang dihadapi dan tidak pernah yakin bahwa permasalahannya akan bisa diselesaikan. Selamanya akan diselesaikan. Sehingga ketika ada orang yang menasihati, dia mengatakan nggak mungkin selesai ini persoalan hidup yang tidak akan ada solusinya. Padahal kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak ada persoalan yang tidak ada solusinya itu. Inna ma'al usri yusra. Saya pernah menulis itu di Suara Muhammadiyah 2 kali saya tulis. Dan inspirasinya memang dari surat Al-Insyirah. Ada kalimat Inna ma'al usri yusra, dan 2 kali Allah menyatakan Inna ma'al usri yusra. Dan saya membaca di dalam kitab tafsir, hampir semua ulama tafsir mengatakan sesulit apapun persoalan itu pasti ada solusinya. Dan solusinya banyak. Artinya apa? Banyak jalan yang bisa kita lalui untuk mencari dan mendapatkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Tidak hanya ada satu cara. Dan saya berkali-kali itu membaca kitab tafsir tentang konsep yang terkait dengan bagaimana Allah memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi oleh hambanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh hambanya, sesulit apapun. Saya sering bercerita tentang Nabi Ayub yang sakit parah, dan Allah memberi solusi dengan memberikan inspirasi pada Nabi Ayub untuk banyak berdoa, banyak berzikir, banyak mengingat Allah. Solusinya adalah apa? Zikrullah. Dan sekarang banyak yang mengatakan itu tidak rasional. Nah, pada waktu itu Nabi Ayub itu sudah pada posisi tidak mungkin disembuhkan menurut perhitungan manusia, menurut perhitungan para tabib waktu itu. Dan orang semua sudah putus asa untuk menolong Nabi Ayub alaihissalam.
Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah putus asa. Dan satu saat Allah menurunkan mukjizatnya, pertolongan Allah itu betul-betul dekat. Inna nasrallahi qarib. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dengan air yang tiba-tiba ada di bawah tempat di mana Nabi Ayub itu tidur. Nabi Ayub bisa membersihkan kulitnya yang tidak keruan karena sakitnya menjadi bersih, dan bisa minum dengan air itu, dan sebagai akibat dari minum air itu penyakitnya sembuh tanpa ada proses yang rumit. Ya, tidak dijelaskan berapa menit, berapa jam kesembuhan itu terjadi, tetapi semua mengagetkan Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang bernama Rahmah. Dan waktu itu Nabi Ayub tidak kemudian mengatakan ini adalah upaya saya, bukan. Ini semua karena izin Allah dan ridha Allah. Biidznillah dan ridallah. Saya selalu mengatakan ini ridha Allah. Allah menerima doa Nabi Ayub dan menjadikan Nabi Ayub menjadi seorang yang sembuh dari penyakitnya dengan upaya spiritualnya itu. Jadi seringkali orang menafikan upaya-upaya spiritual di dalam upayanya untuk mendapatkan solusi. Upaya-upayanya selalu upaya-upaya yang bersifat rasional, upaya yang bersifat fisik. Apakah semua orang yang berlari itu pasti akan lebih cepat sampai di tempat tujuan dibandingkan orang yang berjalan? Belum tentu. Kalau dia salah jalan, dia akan sampai di tempat tujuan. Tetapi kalau dia itu tepat berjalan di jalan yang benar, meskipun hanya dengan berjalan kaki, dia akan sampai ke tempat tujuan lebih cepat daripada orang yang berlari karena salah jalan. Jadi jangan salah jalan ketika kita berjalan menuju tujuan. Begitu kita itu berada di jalan yang benar, insya Allah kita akan mendapatkan tempat yang kita tuju. Dan hanya jalan Allah, sabilullah, adalah jalan yang tepat, setepat-tepat jalan untuk menuju tujuan yang tepat ketika kita menjalani hidup ini. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW itu pernah bersabda sebagaimana yang diceritakan oleh seorang sahabat setianya yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dinyatakan oleh Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul. Anas itu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda. Dan ketika dia bersabda itu, dia menyatakannya dalam bentuk doa. Apa doanya? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan sesulit apapun sesuatu akan jadi mudah ketika bila Engkau menghendakinya. Inilah hadis yang saya kutip dari Sahih Ibnu Hibban yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada juz 3 halaman 255, hadisnya nomor 974. Dan juga saya dapatkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari kitab yang berjudul Ad-Da'awat Al-Kabir juz 1 halaman 355, hadisnya nomor 265, dan semua berasal dari sahabat Rasulullah yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan hadis ini, para ulama menyatakan bahwa di dalam menjalani kehidupan ini seringkali kita dihadapkan pada kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Dan terkadang kesulitan itu sangat berat kita hadapi sehingga boleh jadi akan membuat kita hampir putus asa. Namun keimanan akan kuasa Allah, kalau betul-betul iman kepada Allah bahwa Allah berkuasa, yang
menjadikan kita yakin bahwa Allah akan bisa melakukan segalanya untuk kita, menjadikan kita tetap bisa bersabar dan memiliki harapan. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah berkehendak. Semua menjadi mungkin. Maka saya katakan, dengan doa yang tidak mungkin pun menjadi mungkin. Dengan doa yang mustahil pun akan menjadi tidak mustahil. Tidak ada yang mustahil untuk terjadi ketika Allah menghendaki. Saya pernah ditanya oleh salah seorang mahasiswa saya, dulu Bapak punya cita-cita jadi apa? Saya cuma ingin menjadi orang yang bermanfaat. Saya tidak pernah membayangkan saya akan jadi dosen seperti sekarang. Dan saya nikmati pekerjaan saya ini dan saya syukuri. Saya tidak pernah membayangkan saya bisa menjadi penceramah, bisa menjadi guru ngaji, bisa menjadi dai, bisa menjadi khatib, bisa menjadi ustadz. Karena saya membayangkan betapa sulit dia menjadi seorang guru ngaji, menjadi ustadz, menjadi khatib. Satu saat saya itu pernah melihat, mencermati dan mendengarkan khutbahnya Pak R. Fahrudin di Masjid Besar, Kauman, Yogyakarta. Dan saya berada di depan. Saya membayangkan, apa mungkin saya bisa berkhutbah di tempat itu. Dan sekarang tidak hanya mungkin, saya menjadi, alhamdulillah saya menjadi khatib tetap di Masjid Besar Kauman. Di tempat di mana waktu itu saya mengatakan mustahil saya bisa khutbah di situ. Dan saya tidak bangga. Saya tidak kemudian mengatakan ini prestasi saya, bukan. Ini adalah anugerah Allah. Ini bagian dari cara Allah untuk memberikan kesempatan bagi saya untuk beramal soleh. Dan saya bersyukur, ya Allah, Engkau telah memberikan kesempatan kepadaku untuk beramal soleh dengan berkhutbah di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan benar-benar Engkau ridhoi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa sungguhnya alam semesta itu berada di bawah kuasa dan kendali dari Allah. Allah yang berkuasa dan mengendalikannya. Tanpa ada seorang pun yang bisa menghambat apa yang dikehendaki Allah. Hamba Allah itu tidak akan bisa menghambat Allah ketika Allah berkehendak. Semuanya patuh kepada ketetapan dan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa bergerak atau bertingkah laku kecuali dengan daya, dengan kekuatan, dengan kehendak dan izin Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Sebaliknya, sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak akan pernah terjadi. Ketika Allah berkehendak, semua akan terjadi. Ketika Allah tidak berkehendak, semua tidak akan pernah terjadi. Jadi saya menjadi apapun dan siapapun itu karena kehendak Allah. Dan apapun yang saya kehendaki tidak mungkin terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Maka dalam kajian tasawuf yang pernah saya sampaikan, ada seorang sufi yang bernama Abu Yazid Al-Bustami yang mengatakan, aku tidak pernah berkehendak untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Jadi aku tidak pernah berkehendak untuk berkehendak atau tidak berkehendak. Karena apapun yang terjadi pada diriku itu adalah bagian dari kehendak Allah. Jadi kalau kita coba untuk kita derivasi, kita kembangkan, apa yang kita lakukan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Yang kemudian terjadi pada kehendak-kehendak yang kemudian seolah-olah itu adalah bagian dari kehendak kita. Apa yang saya katakan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Dan apa yang saya lakukan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Sebab tanpa izin Allah semua tidak akan pernah terjadi. Itu cara berpikir saya ketika saya membaca apa yang diucapkan oleh Abu Yazid Al-Bustami itu. Jadi apa yang menjadi masalah kita tidak akan mungkin tidak selesai kalau Allah menghendaki untuk selesai. Tetapi semudah apapun sesuatu yang bisa kita kerjakan tidak akan pernah bisa kita kerjakan kalau Allah tidak mengizinkan. Biiznillah. Jadi sesulit apapun perbuatan, tindakan, amal perbuatan yang akan kita kerjakan dengan izin Allah, semua akan bisa dengan mudah kita kerjakan. Tetapi sebaliknya, semudah apapun pekerjaan yang akan kita kerjakan kalau Allah tidak mengizinkan, semua akan menjadi tidak akan mungkin kita kerjakan, menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin kita kerjakan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, doa yang diucapkan oleh Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah, dan sesulit apapun sesuatu akan menjadi mudah bila Engkau kehendaki.
Itu harus kita pahami bahwa makna dari doa yang diucapkan oleh Rasulullah di dalam hadis yang bisa kita baca itu, menurut para ulama, bahwa Allah tidak menjadikan segala sesuatu itu mudah bagi manusia. Tidak ada kemudahan bagi mereka kecuali apa yang Allah jadikan mudah. Dan sesungguhnya kemudian setiap kemudahan adalah apa yang Allah jadikan mudah. Jadi kalau sesuatu itu mudah, itulah yang dikehendaki Allah. Sebaliknya, kesulitan dan kesusahan, jika Allah kehendaki, bisa menjadi mudah dan ringan. Kesulitan sesulit apapun, kesusahan yang sesusah apapun, itu akan menjadi mudah dan ringan ketika Allah mengendaki mudah dan ringan. Sebagaimana kemudahan dan perkara ringan bisa menjadi sulit dan berat jika Allah mengendakinya, karena tidak ada satu perkara pun yang tidak berada di tangan kekuasaan Allah. Inilah para jamaah yang perlu kita sadari. Jadi semua ada di tangan kekuasaan Allah, semua ada di dalam genggaman kekuasaan Allah. Allah yang menghendaki dan Allah yang berkuasa untuk menciptakan apapun, dan dengan kehendak Allah semua akan terjadi. Tapi ketika Allah tidak menghendaki, semua tidak akan pernah terjadi. Setiap orang hendaknya selalu memohon kepada Allah agar memudahkan segala urusannya yang sulit, dan memuji Allah dengan pujian yang benar bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Jika Allah berkehendak, maka segala macam kesulitan, sesulit apapun akan bisa menjadi mudah. Dan itu yang saya alami dalam hidup saya. Banyak hal yang menurut saya mustahil terjadi, tapi banyak hal yang mudah ternyata gagal saya lakukan. Saya pernah gagal melakukan sesuatu yang dengan sangat mudah bisa saya lakukan menurut perhitungan di atas kertas. Perhitungan rasional saya ini mudah, ternyata saya gagal. Tapi saya pernah melakukan sesuatu yang mustahil saya lakukan. Tapi begitu saya berhasil melakukan, saya heran. Tapi dengan keheranan saya, segera saya mengatakan, ini adalah bagian dari karunia Allah. Hadza min fadlillah. Ini bagian dari karunia Allah. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah rabbil alamin. Satu saat saya itu melihat ada sesuatu yang tidak mungkin saya lakukan. Itu contoh konkret saja lah gitu. Saya itu bekerja di Universitas Muhammadiyah Jakarta sejak tahun 1986. Setelah saya lulus dari IAIN waktu itu. Dan saya tidak pernah melamar. Saya hanya bertemu waktu itu dengan Pak Sukriyanto HR, waktu itu menjadi dosen di Fakultas Dakwah waktu itu di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan saya ngomong dengan Pak Sukri, saya itu ingin sekali mengajar, tetapi saya kan nggak mungkin bisa mengajar di perguruan tinggi. Pak Sukri mengatakan, kalau mau ayo mengajar. Waktu itu saya sudah berlatih mengajar di Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Dan waktu itu saya sudah menjadi staf dari Pak Jasman Al-Kindi, menjadi sekretaris eksekutif di Majelis Diktilibang di Muhammadiyah. Dan saya istikharah. Ternyata di dalam istikharah saya itu selalu terngiang. Saya waktu itu saya akan menjadi orang yang bisa mengajar pada siapapun, dimanapun dan kapanpun. Apakah ini inspirasi yang muncul tiba-tiba dari Allah? Saya renungkan berkali-kali. Dan ternyata ketika saya mencoba ngomong sama ibu saya mengizinkan. Bu, ini dalam bahasa Indonesia, mungkin nggak saya jadi dosen? Ya kalau sudah diniati ya sudah dilaksanakan. Dan itu kata-kata yang indah menurut saya. Lalu saya datang ke UMY, tiba-tiba saya ini dipanggil oleh Pak Alfian Darmawan dan Pak Mustafa Kamal. Pak Mustafa Kamal itu guru saya di Madrasah Mu'allimin Duda yang menjadi pembantu rektor 3 waktu itu. Ini Muhsin, nah gitu dalam bahasa Jawa. Sini Muhsin, lama nggak ketemu kita. Ayo bantu saya di sini. Bantu apa Pak? Mengajar. Saya belum pernah ngajar di perguruan tinggi Pak. Ya sekarang harus pernah belajar mengajar. Nah, mulai kapan Pak saya boleh mengajar? Secepatnya. Saya belum ambil ijazah segala Pak. Gak usah bilang mengambil ijazah, yang penting kamu bersedia apa tidak. Saya katakan insya Allah Pak, kalau Bapak meminta, karena Bapak itu guru saya ta'zim sama beliau, saya hormati beliau. Dan sejak itulah saya
anggap sebagai calon dosen. Waktu itu bulan September tahun 1986. 2 bulan kemudian saya tahu-tahu diberi SK sebagai dosen karena saya dianggap telah melamar. SK itu nggak tanggung-tanggung. Setelah saya menyerahkan ijazah saya, ijazah S1, menjadi dosen Fakultas Dakwah Universitas Muhammadiyah Jakarta. Waktu itu namanya Fakultas Ilmu Agama jurusan Dakwah. Dengan mahasiswa saya yang sudah senior-senior itu. Ternyata waktu berlalu saya bisa menjadi seorang dosen, dan itu sesuatu yang waktu itu saya katakan mustahil, dan saya bisa. Artinya sesuatu yang menurut perhitungan kita itu mustahil untuk dilakukan, bisa tidak mustahil karena kehendak Allah. Tetapi sekali lagi, sesuatu yang dengan mudah bisa kita lakukan, bisa tidak bisa terjadi, bisa gagal kita lakukan karena Allah tidak mengendaki, karena Allah tidak mengizinkan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan. Setiap orang hendaknya selalu bermohon pada Allah agar Allah memudahkan segala urusannya yang sulit dan bertahap memuji Allah. Karena kesulitan semacam apapun bisa menjadi mudah karena izin Allah. Sebagaimana yang sudah kita maklumi, Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan kemudahan menjadi sesuatu yang sulit, dan sebaliknya berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Tidak ada yang sulit bagi Allah, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh karena itu, sudah seharusnya setiap muslim membiasakan diri dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sunnah beliau dalam menghadapi segala macam kesulitan. Karena orang yang mengajarkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, adalah manusia yang dianggap paling mungkin untuk kita teladani. Dia paling tahu di antara umatnya dengan doa yang tepat dan paling bermanfaat. Dan lebih baik hendaknya setiap muslim juga memilih doa-doa yang sahih berdasarkan dalil yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Karena ternyata berdasarkan penelitian para ulama, ada beberapa riwayat yang menyebutkan atau berisi permohonan kemudahan namun bernilai dhaif, lemah, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan dalilnya, dan itu tidak perlu kita amalkan. Dan yang lebih penting lagi bagi kita adalah mencatat dan menghafal serta mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu baik yang bersifat umum atau terikat dengan waktu dan tempat tertentu, meskipun tidak ada larangan untuk berdoa dengan kalimat-kalimat dan bahasa apapun sesuai dengan apa yang kita inginkan untuk kita lafalkan, karena Allah Maha tahu terhadap apa yang dikatakan oleh hambanya dengan doa-doanya itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, endingnya begini. Yang terpenting dari yang penting dari apa yang saya sampaikan adalah jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah. Berdoalah kepada Allah dengan harapan yang terbaik dari Allah, dengan doa-doa kita yang bisa kita ucapkan, kita hafalkan selama kita masih bisa berdoa. Dan jangan pernah lupa untuk selalu berdoa dan berharap pada Allah bahwa ketika kita berdoa dan Allah mengabulkan doa-doa kita, tidak ada yang tidak mungkin terjadi. Semua akan mungkin terjadi dan pasti terjadi karena izin Allah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.